Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengantar organisasi komputer. Di sini, kami kelompok 3 akan membahas tentang cara kerja CAC dan RAM beserta jenis-jenisnya. Namun, sebelum itu, izin memperkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri, Sonia Nada Nur Azhari, dengan NPM 1906018, Iis Komalasari dengan NPM 1906081, yang ketiga, Muhammad Farhan dengan NPM 1906021, yang keempat, Fahmi Nur Hisham dengan NPM 1906071, yang kelima, Zamzam Rizky Fauzan dengan NPM 1906024, dan yang terakhir, Yusef Moh Yusuf dengan NPM 1606069. Selanjutnya, materi pembahasan yang akan kami bahas diantaranya, yang pertama, definisi dan fungsi CAC, yang kedua, cara kerja dan jenis-jenis CAC, yang ketiga, definisi dan fungsi RAM, dan yang terakhir, cara kerja dan jenis-jenis RAM. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, definisi dan fungsi CAC. A. Definisi CAC. CAC adalah proses menyimpan data sementara sehingga situs, browser, atau aplikasi tidak perlu mengunduh data tersebut berulang kali. Tujuannya adalah untuk mempercepat dan memperlancar perangkat beroperasi serta mengurangi berapa banyak data yang diproses dan dikonsumsi. Pada browser, data CAC adalah informasi yang akan membuat situs web memuat lebih cepat karena mereka bisa mengakses data lebih cepat dari folder lokal. Contohnya, gambar di beranda atau situs blog bisa berukuran relatif besar sehingga mencaci elemen-elemen ini hanya perlu diunduh satu kali saja. B. Fungsi CAC. CAC berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer karena CAC menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja prosesor. Jadi, fungsi CAC memori yaitu yang pertama, mempercepat akses data pada komputer, yang kedua, meringankan kerja prosesor, yang ketiga, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, dan yang terakhir, mempercepat kinerja memori. Selanjutnya, pembahasan kedua, cara kerja dan jenis-jenis CAC. A. Cara kerja CAC. CAC adalah memori yang akan menyimpan data yang pernah dijalankan atau yang baru saja dijalankan secara sementara. Saat prosesor menerima perintah baru dan membutuhkan suatu data, prosesor akan lebih dulu mencarinya di memori CAC. Jika data yang dibutuhkan terdapat pada CAC, maka proses akan langsung menampilkan data yang ada dalam CAC itu. Karena tak lagi perlu mencari atau mengunduh data, maka proses saat pengguna memberikan perintah sehingga data ditampilkan memiliki jeda yang sangat sebentar. Bisa ditampilkan dengan sangat cepat, namun jika data yang dicari tidak ada di CAC, maka proses akan mencarinya di RAM yang kecepatannya lebih rendah dari CAC. Dengan cara ini, kerja prosesor menjadi lebih efisien, juga akan membantu jika kinerja RAM lambat. Semakin besar memori CAC, maka semakin cepat pula kerja komputer secara keseluruhan. B. Jenis-jenis CAC. Yang pertama, memori CAC. Memori CAC sering pula disebut dengan RAM CAC. Ini adalah sebuah porsi memori yang dibuat dengan kecepatan tinggi static RAM, SRAM. Tipe CAC ini lebih efektif karena hampir semua program dan mengakses data atau perintah yang sama berulang kali.
Itu artinya semakin banyak informasi yang disimpan di SRAM, maka komputer akan semakin sering menggunakan cache ini ketimbang menggunakan DRAM yang relatif lebih lambat. Yang kedua, disk cache. Tidak jauh berbeda dengan memori cache, disk cache juga berpatokan pada prinsip yang sama, tetapi alih-alih menggunakan data berkecepatan tinggi SRAM, disk cache justru menggunakan memori konvensional atau disebut dynamic RAM yang relatif lebih lambat. Cara kerjanya, ketika menjalankan sebuah aplikasi yang membutuhkan data dari disk, pertama-tama aplikasi akan memeriksa ketersediaan datanya di memori buffer. Selanjutnya, pembahasan ketiga, definisi dan fungsi RAM. A. Definisi RAM. RAM singkatan dari Random Access Memory adalah suatu hardware atau sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Isi dari RAM dapat diakses secara random atau tidak mengacu pada pengaturan letak data. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau satu daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM biasa juga disebut dengan memori utama, main memory, memori primer, primary memory, memori internal, internal memory, penyimpan utama, primary storage, memory stick atau RAM stick. Dengan menggunakan tambahan RAM ke dalam komputer dapat menghasilkan pengaruh positif pada kinerja dan kecepatan komputer. Fungsi RAM. Yang pertama, membaca data. Semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran RAM dari komputer. Yang kedua, penyimpanan sementara. Tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer sedang dijalankan. Yang ketiga, mempercepat pemrosesan. Semakin besar RAM yang memiliki, maka akan semakin cepat sebuah komputer memprosesnya. Yang keempat, menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Yang kelima, menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Dan yang terakhir, menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Pembahasan yang terakhir, cara kerja dan jenis-jenis RAM. A. Cara kerja RAM. Cara kerja memori komputer, yakni pada saat komputer pertama kali dihidupkan, prosesor akan membutuhkan data yang juga tersimpan dalam storage untuk dapat diproses. Pada sementara itu, hard disk sebagai tempat penyimpanan data tidak akan mampu untuk dapat melayani permintaan pengiriman data dengan kecepatan yang tinggi. Hal ini dikarenakan teknologi yang sering digunakan pada prosesor dan hard disk sangat berbeda. Prosesor dengan teknologi digital murni, sementara hard disk akan menggunakan mekanis digital. Hal ini menjadi masalah dan akan mengakibatkan bottleneck yang sangat parah. Lalu sehingga dibutuhkan komponen lain untuk menjembatani yang keduanya, yakni dengan menambahkan komponen RAM. RAM bekerja sebagai media penyimpanan sementara, dan berikut merupakan runtutan cara kerja perangkat RAM dalam sebuah sistem kerja komputer. Yang pertama, perintah ditampung di perangkat prosesor. Selanjutnya, RAM sebagai penyedia data membantu prosesor. Kemudian, RAM akan langsung terhubung kepada perangkat CPU. CPU memproses dan menyimpan semua data atau instruksi di layar monitor. Dan yang terakhir, instruksi dan data ini tersimpan secara sementara di dalam RAM. B. Jenis-jenis RAM. Yang pertama, DRAM, Dynamic Random Access Memory, merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibanding EDORAM, namun lebih rendah dibandingkan SRAM.
Yang kedua, SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100-133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Berikut contoh gambar untuk DRAM. Dan berikut contoh gambar untuk SDRAM. Jenis RAM yang ketiga, RDRAM, Rambus Dynamic Random Access Memory. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB atau second. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps dan tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. RAM ini awalnya dikembangkan untuk komputer dengan proses Pentium 4 atau untuk keperluan perangkat gaming. Slot memori untuk RDRAM ialah 184 pin. Yang keempat, SRAM, Static Random Access Memory. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. Berikut contoh untuk gambar RDRAM. Dan ini contoh gambar untuk SRAM. Kemudian jenis RAM yang kelima, EDORAM, Extended Data Out Random Access Memory. RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan dengan jenis-jenis RAM lainnya. Slot memori untuk EDORAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Yang keenam, FVMDRAM, First Page Mode DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CCL2 mendekati 176 MB per detik. FVM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 second. Berikut contoh gambar untuk EDORAM. Dan ini contoh gambar untuk FVMDRAM. Jenis RAM yang ketujuh, Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Yang kedelapan, PGRAM, Video Graphic Random Access Memory. PGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Berikut contoh gambar untuk flash RAM. Dan ini contoh gambar untuk PGRAM. Sekian pembahasan yang telah kami bahas. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.